Nah, ini kan sebenarnya cuman salah satu opsi Mhm. pos keuangan ya. Jadi kalau kalian punya income, tidak semuanya langsung kan habis buat dana darurat. Karena pasti misalnya ada Mhm. untuk investasi, buat Benar. angsuran utang, ataupun mungkin sosial donasi dan segala macam. Nah, itu dicicil aja sih. Kalau emang bisa 10% atau 20%, ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya target nih, misal setahun saya terpenuhi misalnya 6 kali income bulanan, nggak apa-apa, eksis. Gitu. Jadi Oke. jangan sampai gara-gara satu mengganggu porsi keuangan yang lain, gitu. Jadi dicicil aja Den 10%, 15, 20% is okay. Berarti 10, 15, 20%. Gitu. Dengan Nah, kondisi yang di tengah ancaman resesi seperti ini, menurut Mas Roby sendiri, kita harus bisa menyiapkan dana darurat yang 6 kali upah kita tadi atau gaji kita tadi dalam jangka waktu berapa, Mas? Apakah 1 tahun itu sudah baik atau harus lebih cepat lagi nih? Karena kondisinya makin nggak pasti. betul. Sebenarnya kalau ditanya idealnya ya semakin cepat terpenuhi semakin baik eksis Mhm, gitu. mhm. Nah, tapi ya tadi tinggal disesuaikan dengan kondisi kalian seperti apa. Nah, kalau ini dana darurat ini sudah beres ataupun kalian masih on progress, jangan lupa yang kedua nih eksis, Apa ada itu? yang hal yang sama pentingnya, Oke. asuransi Oke. gitu. Berarti itu yang kedua Oke. justru ya, setelah dana Kenapa? darurat, baru asuransi? Dana darurat 1 tahun. Mhm. Tiba-tiba di bulan ketiga demam berdarah deh ataupun sakit lain, itu kan bisa Iya. ya terganggu tuh. Baru kekumpul Mhm. 3 bulan udah kepake buat bayar ke rumah sakit misalnya. That's why kalian harus punya asuransi, terutama asuransi kesehatan saat ini. Oke. Itu disiapinnya bersamaan dengan kita menyiapkan dana darurat juga ya? Apa sih yang harus kita Bener, perhatiin, bener Mas, banget kalau gitu. kita mau menyiapkan asuransi ini? Apa aja pertimbangan-pertimbangannya yang harus kita perhatikan supaya kita nggak terjebak di asuransi yang salah? Oke, asuransi yang salah, ya kemarin kita tahu kan ada beberapa kasus yang melibatkan perusahaan asuransi. Iya. Nah, sebenarnya kita back to basic aja, ya kan, yang namanya asuransi ya untuk proteksi. Kalau Oke. teman-teman mikir, wah saya bisa nggak investasi di perusahaan asuransi, itu sudah salah kaprah tuh, eksis. Mhm, mhm, Jadi, mhm. jangan pernah investasi di perusahaan asuransi. Tujuannya udah salah, gitu, kurang ideal lah. Jadi teman-teman harus balik lagi back to basic. Ya, kalau untuk memenurunkan asuransi, idealnya berapa ya tadi? Kurang lebih teman-teman alokasikan 10% dari income kamu untuk buat budget asuransi, gitu. Nah, dari situlah baru kita akan cari, misalnya, oh ya kira-kira dengan uang segini, saya lebih baik yang ambil tradisional atau ambil yang unit link misalnya. Mhm. Itu Nanti itu disesuaikan case by dengan apa case nih? gitu. Jadi jangan pusing sama Kalau tadi kita mau manfaat milih? yang diberikan, ya kan. Iya. Misal tadi saya punya budget 1 juta. Apakah saya perlu misalnya, oh saya masih single nih, saya perlunya kesehatan sama CI dulu, sakit kritis, jiwa belum terlalu perlu. Ya udah berarti dengan 1 juta ini kita cari nih mana yang bisa memberikan proteksi maksimal, ya kan. Misalnya dalam hal kesehatan nih, kan kita tahu di Indonesia saat ini ada dua, berdasarkan yang harga kamar ataupun yang berdasarkan tipe kamar. Yang harga kamar contohnya gimana? Misalnya kamar 1 juta, ya kan, ICU 2 juta, obat-obatan sekian, tindakan sekian. Nah ini yang kedua adalah yang berdasarkan tipe kamar, 1 bedroom atau 2 bedroom. Jadi mau tiap tahun harga kamar naik, kalian gak usah khawatir karena dia akan bayar sesuai tagihan eksis. Nah itu tinggal Oke. disesuaikan tuh. Kira-kira dengan budget 1 juta, saya bisa dapat yang mana ya yang optimal. Oke, berarti harus lebih detail lagi ya mengecek. Jadi jangan malas-malas kalau udah ditawarin satu asuransi harus dipahami juga rules-rulesnya apa aja, manfaat-manfaat, benefit-benefit yang didapatkan. Nah, setelah dana darurat sudah 10-25%, asuransi 10%, sisanya ini untuk apa lagi nih, Mas? Kalau kita sedang mengatur keuangan di tengah ancaman resesi seperti ini. Oke, tadi kalau kalian emang punya hutang juga harus Mhm. dibayar, terutama kalau Oke. hutang-hutangnya itu yang bunganya cukup tinggi. Jadi kalian harus prioritasin mana yang harus dilunasi terlebih dahulu, gitu kan. Mhm. Mhm. Karena kalau enggak segera kalau bunga yang tinggi itu takutnya kan mengganggu cash flow bulan-bulan selanjutnya.